Shalom adik-adik, bertemu kembali dalam video kita Ibadah Anak Sekolah Minggu Genta. Nah, Mama Yeti mau tanya, siapa yang masih setia ikutin video kita? Siapa yang malas-malasan? Nah, ada pesan Tuhan berkata seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya apa, Mama Heti? Ya, maksudnya adik-adik sekalian harus memprioritaskan waktu bersama Tuhan dalam ibadah kita, di dalam doa-doa kita, di dalam renungan kita, maka semuanya akan Tuhan Yesus tambahkan. Kesehatan kita, kepintaran kita, dan hal-hal yang lain. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, mari kita ikutin ibadah sekolah Minggu Genta kita hari ini. Selamat beribadah. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Shalom adik-adik, ketemu lagi deh kita di minggu ini ya dengan perenungan kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siap? Baiklah. Nah, sudah 2 minggu nih kita bahas tentang Ayub. Yang minggu pertama, Ayub kenapa? Ya, dia kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya, dia juga ditinggalkan saudara-saudaranya, juga istrinya, ya kan? Nah, di minggu yang kedua kita mendengarkan tentang apa? Ya, tambah lagi tuh, Ayub menderita sakit. Sakitnya apa? Gatel di seluruh tubuhnya ya, semuanya gatel. Dari ujung kepala loh, sampai ujung kaki loh. Sampai dia nggak tahan, dia garuk-garuk pakai beling loh. Ya kan? Aduh, akhirnya timbul borok di mana-mana. Tapi Ayub, apakah dia terus merasakan menderita? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? No. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Luar biasa ya Ayub, hebat ya Ayub ya. Dia tetap bertahan walaupun apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya dia. Adik-adik bagaimana?
Iya. Nah, sekarang kenapa sih Ayub percaya dan yakin bahwa Tuhan itu baik? Kenapa sih Ayub tetap bertahan walaupun dia merasakan penderitaan yang seperti itu? Nah, adik-adik coba deh lihat gambar ini. Ya, gambar apa? Ya, Tuhan Yesus memeluk anaknya. Tuhan gak tinggalkan kita sendiri loh. Tuhan memeluk anaknya. Dia tahu kalau kita sedih. Dia tahu kalau kita sedang menderita. Dia tahu kalau kita sedang sakit. Jadi kita gak sendiri. Smile, tersenyumlah, karena Tuhan selalu ada bagi kita semua. Sama seperti Ayub loh. Ayub gak ditinggalkan kan? Tuhan tetap perhatikan Ayub. Tuhan tahu sampai kedalaman hatinya Ayub. Karena kesetiaan Ayub terhadap Tuhan, karena kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Tuhan mengembalikan segala apa yang telah hilang dalam hidup Ayub, termasuk ternaknya, anak-anaknya, bahkan bukan jumlahnya yang sama loh seperti yang hilang, tapi berkali-kali lipat. Wah, luar biasa ya Tuhan. Tuhan kalau sudah berfirman, Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Ada amin? Ya, semua kita kan amin. Ya, saya percaya Tuhan Yesus. Ya, itu yang Tuhan lakukan terhadap Ayub. Ayub itu orang biasa, sama seperti adik-adik, sama seperti kakak-kakak semua. Tetapi dia punya iman yang luar biasa. Dia punya keyakinan yang sungguh. Mungkin saat dia sedang menderita sebagai manusia gitu ya, dia mungkin mengeluh sedikit, aduh kenapa yang terjadi dalam hidup saya seperti ini. Tapi buru-buru Ayub berbalik loh. Dia tetap percaya bahwa apa yang dia alami di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita seperti Ayub yang tetap setia dan percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kuncinya apa sih? Kita tetap bersabar dan kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya adik-adik, ingat itu, apapun yang terjadi, suka dan duka, Tuhan ada bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan membuat ilustrasi dari minuman, dan inilah bahan-bahan yang kita gunakan ya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat ilustrasi. Hidup kita itu diibaratkan seperti minuman ini. Seperti minuman ini yang penuh dengan banyak pergumulan, penuh dengan banyak persoalan, masalah, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita hanya mengandalkan kepintaran kita. Akhirnya kita menyadari bahwa kita berjalan sendiri. Betul, kita berjalan sendiri dan kita tidak bisa mengatasi hidup ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya hidup kita penuh dengan sukacita, berkat, dan damai sejahtera? Marilah kita libatkan Tuhan di dalamnya. Semakin hari kita mengisi hidup kita dengan Tuhan, semakin hari kita mengisi kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan terus dipulihkan oleh Tuhan sampai akhirnya kita akan menemukan jawaban dalam setiap pergumulan kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan yang mengatur hidup kita, sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama dengan kita, maka apapun pergumulan itu, apapun persoalan itu, Tuhan akan memulihkannya kembali dan akan menjadi indah seperti minuman ini. Yang adik-adik lihat tadi ini tadinya warnanya
suka berbeda. Karena kita mengisi hidup kita dengan Tuhan, hidup kita dengan yang baik, mengandalkan Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan hidup kita seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita berdoa. Berdoa itu seperti apa ya? Berdoa itu sama seperti kita lagi berbicara dengan Tuhan. Harus seperti bagaimana kalau kita lagi berbicara dengan Tuhan? Boleh colek-colek temannya? Boleh ketawa-ketawa? Boleh bermain-main? Nah, adik-adik udah mengerti. Saat kita berbicara dengan Tuhan atau kita berdoa, kita harus tenang, kita harus sopan, kita harus menghargai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur, kami berterima kasih, kami diberi kesempatan untuk beribadah lewat media online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak kita dimanapun berada. Tuhan Yesus berikan kami semua kesehatan, Tuhan Yesus tetap pelihara, Tuhan Yesus tetap menjaga kami, dan Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami yang dilakukan secara online. Tuhan Yesus tetap memberikan kami hikmat, tetap memelihara kami sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Papa, untuk Mama, untuk saudara-saudara kami. Tuhan Yesus tetap menjaga mereka, memelihara mereka, sehingga kami boleh melewati masa-masa ini karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk keadaan bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyayangi kami. Tuhan Yesus menyayangi bangsa kami. Dan Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, bersama Mama Heti katakan amin. Anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Pesan Mama Heti, anak-anakku sekalian tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap membaca renungan kita, tetap menghafalkan ayat hafalan, lalu kirimkan ke grup. Ingat, kita akan bertemu kembali di ibadah sekolah minggu anak Genta minggu depan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.